Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 28 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebenaran, Engkau telah memenuhi Santo Agustinus, uskup, dengan roh kebijaksanaan dan pengetahuan. Bantulah dan penuhilah gerejamu dengan roh yang sama, agar kami selalu haus akan Dikau, satu-satunya sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau, pemberi cinta ilahi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya itu. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapatkan laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang
supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Agustinus. Semoga teladan dan semangat Agustinus memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti akan senang jika punya karyawan yang baik dan jujur. Mereka akan dipuji oleh tuannya dan mendapat hadiah atau kepercayaan yang lebih. Dalam sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan talenta yang dipercayakan kepada 3 hamba. 2 hamba bisa dipercaya dan diandalkan, sedangkan hamba yang ketiga berprasangka buruk akan tuannya dan tidak bisa diandalkan. Sang tuan memuji hamba yang baik dan setia, karena mereka setia pada perkara kecil. Mereka dianggap sanggup untuk diserai tanggung jawab yang lebih besar. Maka mereka pun diundang untuk ikut kebahagiaan tuannya. Kata setia dalam teks kitab suci ini menerjemahkan kata Yunani pistos. Artinya bisa dipercaya atau bisa diandalkan. Talenta yang dimaksud dalam sabda Tuhan hari ini lebih dari sekadar bakat. Dalam konteks Injil, talenta adalah segala anugerah dan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengembangkan kerajaan Allah. Oleh karena itu, talenta bisa berupa bakat, kesempatan, fasilitas, bisa juga berupa anugerah rohani maupun jasmani. Tinggal bagaimana kita mau dan mampu mengembangkan anugerah Tuhan itu. Kita semua diberi kebebasan penuh oleh Tuhan untuk mengembangkan talenta itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Hamba yang ketiga sebenarnya dia mampu mengembangkan talenta, tetapi dia tidak mau. Hambatannya ada pada prasangka buruk bahwa tuannya seorang yang kejam yang mau mencari enak dan untungnya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita semua Gereja Katolik memperingati Santo Agustinus, uskup pujangga gereja yang hidup tahun 354 sampai 430. Dalam kebebasannya Agustinus akhirnya memilih bertobat dan mengembangkan talenta yang dimilikinya untuk kerajaan Allah. Kiranya kita tahu bagaimana pergulatan dan pertobatan Agustinus dari anak yang nakal, yang susah diatur, hidupnya tidak bermoral, berubah menjadi orang baik, bahkan menjadi orang kudus, menjadi uskup dan pujangga gereja. Pertobatannya itu berkat ketekunan doa sang ibu, yaitu Santa Monica yang kemarin kita peringati bersama. Dan juga inspirasi dari Santo Ambrosius, uskupnya. Dan keterbukaan hati Santo Agustinus disentuh oleh Tuhan sendiri. Sejak awal kita tahu bagaimana ibunya tak bosan-bosannya menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci.
di mana dapat ditemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran. Tapi apa yang dilakukan Agustinus? Ia meremehkan nasihat ibunya itu. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuan sedikit pun. Di usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Pada suatu hari, Agustinus mengambil kitab suci, lalu membuka, dan ia tersentuh oleh ayat. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 13 sampai 14. Sejak saat itu, Agustinus mulai hidup baru dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita telah mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan dengan baik dan benar? Apakah kita bersedia membuka hati untuk disentuh dan dituntun oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin baik dan menjadi berkat bagi sesama, seperti Santo Agustinus? Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.